Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kita akan kembali membahas terkait dengan akuntansi keuangan, khususnya Bank Rekonsiliasi. Bersama saya Budi Upayarto. Sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan akuntansi kas, di mana di dalamnya juga menjelaskan tentang pengendalian kas. Agar kas aman, maka perusahaan diharapkan untuk menyimpan kasnya di bank. Maka setiap kali menerima kas, disetorkan ke bank. Ketika akan melakukan pembayaran, maka menggunakan cek. Ada kalanya antara yang dilaporkan bank dengan catatan perusahaan itu terdapat perbedaan. Oleh karena itulah sekarang kita akan bahas bagaimana untuk merekonsiliasikan antara catatan di perusahaan dengan laporan kas perusahaan di bank. Nah, di rekonsiliasi bank itu kita akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah daftar transaksi dan jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan. Tujuannya adalah untuk mencocokkan antara pencatatan simpanan kas di bank oleh perusahaan dan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank yang mengelola uang perusahaan, sehingga nanti kita bisa menemukan saldo dari catatan di perusahaan itu dengan catatan di bank itu sama, dan itulah yang kita harapkan sebagai saldo yang benar. Nah, catatan yang diterima dari bank atas semua transaksi yang berkaitan dengan suatu rekening disebut laporan bank. Berikut adalah beberapa alasan terjadinya perbedaan antara catatan deposan, dalam hal ini perusahaan, dan laporan bank. Yang pertama, cek yang belum dicairkan atau outstanding check. Maksudnya adalah ketika perusahaan melakukan pembayaran menggunakan cek, kemudian oleh penerima cek itu belum dicairkan ke bank, sehingga tentu saja perusahaan sudah mengurangkan kasnya di kredit, sementara bank karena belum menerima orang yang memegang cek itu untuk pencairan, bank belum mengkurangkan saldo kas perusahaan di catatan banknya. Otomatis di sini akan terjadi perbedaan. Nah, perbaikannya dilakukan di bank ya. Yang kedua, setoran yang belum dicatat oleh bank atau disebut dengan deposit in transit. Kebalikannya dari yang di atas, jadi perusahaan sudah menerima dari pelanggan, kemudian disetorkan ke bank, tapi penerimaan ini biasanya terjadi di akhir bulan, dan kebetulan terpotong oleh akhir minggu ya. Jadi misalnya perusahaan sudah menerima penerimaan tanggal 30 ya di akhir bulan, kemudian besoknya Jumat atau Sabtu Minggu akhir minggu, sehingga banknya tutup, baru disetorkannya itu pada hari Senin, di mana hari Senin itu sudah ganti bulan. Nah, setoran ini yang oleh perusahaan sudah menambah kasnya, tapi karena bank baru nerimanya dianggap di bulan berikutnya, maka bank tidak menambahkan saldo kas itu pada bulan yang seharusnya. Bank menambahkan setoran ini pada bulan berikutnya. Nah, oleh karena itu nanti perbaikannya juga dilakukan oleh bank. Perbedaan yang berikutnya biasanya ini terkait dengan biaya administrasi bank atau bank charge atau bank fee, di mana bank menagihkan biaya atas jasa yang dia berikan kepada perusahaan, dan itu muncul di laporan bank. Tentu saja perusahaan baru tahu setelah menerima laporan bank.
Jadi bank akan sudah mengurangkan saldo kas perusahaan yang disimpan di bank, dan perusahaan terlambat ya mencatat pengurangan kasnya akibat biaya administrasi ini. Nah, dalam hal ini nanti yang akan diperbaiki di catatan perusahaan. Berikutnya, penerimaan yang dicatat langsung oleh bank. Maksudnya di antara pelanggan perusahaan atas izin perusahaan sendiri, bank boleh langsung menagihkan ke mereka, dan para pelanggan ini langsung setor tagihan dari perusahaannya itu ke bank yang ditunjuk seperti itu ya, banknya perusahaan, sehingga bank sudah menambah saldo kas perusahaan yang disimpan di bank, sementara perusahaan belum menambahkannya. Ya, perusahaan akan baru mengetahui penerimaan yang langsung dicatat oleh bank ini setelah bank menyampaikan laporan banknya. Dan ini tentu saja perbaikannya akan dilakukan di perusahaan. Berikutnya cek kosong atau non-sufficient fund, NSF check ya. Ini terjadi ketika pelanggan dari perusahaan membayar dengan cek diserahkan ke perusahaan. Ketika perusahaan melakukan pencairan ke bank pelanggan itu, yang terjadi adalah ceknya kosong, tidak cukup, sehingga oleh perusahaan dianggap sudah nambah kas karena nerima pembayaran dari pelanggan, sementara di bank justru tidak menambah kas karena ceknya kosong seperti itu. Nah, ini tentu saja akan terjadi perbedaan ya di catatan perusahaan dan bank. Dan ini perbaikannya adalah di perusahaan karena perusahaan yang informasinya terlambat. Dan yang terakhir itu terkait dengan kesalahan atau errors. Ini bisa terjadi di kedua belah pihak. Bisa kesalahan itu terjadi di perusahaan atau salah catat itu di bank. Baik itu dalam sisi penerimaan yang terlalu besar atau terkecil, ataupun biaya yang dicatat terlalu besar ataupun kecil. Nanti sesuai kondisi kesalahannya seperti apa, perbaikannya tentu menyesuaikan dari kesalahan yang terjadi. Nah, itu beberapa alasan terjadi perbedaan antara catatan deposan dan laporan bank. Berikutnya, bagaimana langkah-langkah rekonsiliasi bank itu sendiri. Yang pertama, yang kita lakukan adalah membandingkan setiap setoran yang tercantum pada laporan bank dengan setoran yang belum tercatat, yang termasuk dalam rekonsiliasi periode sebelumnya, dan dengan bukti setoran atau catatan setoran lainnya. Nah, jadi dalam hal ini pihak pembukuan itu membandingkan ya catatan dari bank, laporannya seperti apa, kemudian mana yang belum masuk ke periode dari periode sebelumnya ke periode berjalan ya. Maka yang dilakukan adalah tambahkan setoran yang belum dicatat oleh bank ke saldo kas menurut laporan bank. Yang kedua, kita bandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang masih beredar pada rekonsiliasi sebelumnya, dan dengan cek yang dicatat dalam pembukuan. Karena bank rekonsiliasi ini dilakukannya memang tiap akhir bulan ya. Nah, yang kita lakukan adalah kurangkan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank dari saldo kas menurut laporan bank. Yang ketiga, bandingkan memorandum kredit bank dengan ayat-ayat jurnal yang terdapat pada jurnal. Nah, yang kita lakukan untuk rekonsiliasinya adalah tambahkan memorandum kredit yang belum dicatat ke saldo kas menurut pembukuan bank. Langkah yang keempat, kita bandingkan memorandum debit dengan ayat-ayat jurnal yang mencatat pengeluaran kas. Maka yang kita lakukan adalah kurangkan memorandum debit yang belum dicatat dari saldo kas menurut pembukuan deposan. Terakhir, teliti kesalahan-kesalahan yang terdapat pada langkah-langkah di atas. Kita masuk contoh.
Di sini ada ilustrasi rekonsiliasi bank 31 Juli 2019 dari perusahaan Mandala Jaya. Ada informasi-informasi yang menunjukkan kesalahan-kesalahan yang mungkin menyebabkan terjadinya perbedaan. Yang pertama, informasi saldo menurut laporan bank. Yang berikutnya saldo kas menurut buku perusahaan. Kita bisa lihat di sini dari jumlahnya itu berbeda. Ini ya. Menurut bank 3 juta sekian, menurut perusahaan 2 juta sekian. Ada selisih. Nah, dari C sampai H ini adalah informasi yang diperlukan untuk membuat rekonsiliasi. Ada deposit in transit, kemudian ada penerimaan langsung oleh bank, termasuk bunganya juga, kemudian ada cek, tapi belum muncul di laporan bank sebagai outstanding check, ya. Kemudian ada cek kosong, ya, jumlahnya sekian. Kemudian ada biaya administrasi bank, kemudian ada error, ya. Nah, kita lihat errornya di sini salah penempatan antara angka 3 dan 2. Tapi tentu saja ini mengakibatkan perbedaan. Kita lanjut bagaimana cara merekonsiliasinya. Nah, di sini kita siapkan buku bank, ya, dan buku deposit dengan deposan, maksud saya dengan saldo awalnya masing-masing, jumlahnya berbeda, dan perusahaan akan merekonsiliasi per 31 Juli 2019. Nah, ini kondisi awal, ya, perbedaannya. Nah, berikutnya ada yang pertama, setoran sebesar 816,2 tidak muncul di laporan bank. Ini berarti deposit in transit. Kalau tidak muncul, ya berarti kita tinggal munculkan di sini, ya. Nah, ditambah setoran yang belum dicatat oleh bank sejumlah ini, maka jumlah saldo di bank akan berubah. Ditambahkan. Berikutnya, bank menerima pembayaran wesel sebesar $400 dan bunganya sebesar $8 untuk Mandala Jaya. Nah, ini sudah ada di catatan bank, tapi yang belum ada tuh di catatan perusahaan. Jadi kita akan perbaiki yang di catatan perusahaan. Caranya tinggal kita tambahkan wesel dan bunga yang ditagih, total 408, sehingga jumlah yang di perusahaan itu bertambah. Berikutnya di sini ada 3 cek yang diterbitkan selama periode Juli, tapi belum muncul di laporan bank. Misalnya nomor 812 dengan jumlah $1.061, nomor 878 bernilai $435,39, dan nomor 883 senilai $48,6. Nah, ini berarti adalah outstanding check. Jadi perusahaan sudah mengeluarkan cek membayar misalnya ke supplier, tapi pihak penerima yaitu suppliernya itu belum mencairkan ke bank, sehingga di laporan bank belum muncul. Kalau belum muncul di laporan bank, ya kita munculkan di bukunya bank, ya. Ini cek ini kita kurangkan, ya. Ini kita total jumlahnya 1.544,9. Kemudian ada cek kosong, ya, sebesar 300. Nah, kalau cek kosong ini perbaikannya di perusahaan itu pelanggan bayar piutang, ya. Perusahaan sudah menambahkan kasnya tapi kosong, di mana bank karena kosong tidak menambahkan kas, maka di perusahaan harus dikurangi, ya, sebesar 300. Berikutnya ada biaya administrasi bank sebesar 18. Ini bank nagih mengurangkan dari saldo rekening deposan,
atau perusahaan. Nah, perusahaan belum mengurangkan sebagai biaya administrasi, maka kita catat dikurangkan di perusahaan. Terakhir itu error ya. Ini ada salah catat yang harusnya 732,26 dicatatnya 723,29. Nah, kita cari selisihnya ya. Perbaikannya di perusahaan ya. Jadi kurang besar ya pembayaran pelunasannya, terlalu kecil. Kita tambahkan sebesar $9 sebagai selisih. Maka di perusahaan saldo pengurangnya jadi 327. Nah, ini terakhir kita jumlahkan masing-masing. Yang di bank saldo yang telah disesuaikannya $2.630,99, begitupun jumlah yang sama ada di catatan perusahaan sebagai penjumlahan dari rekonsiliasi yang ada di atas. Nah, berikutnya dari bank rekonsiliasi ini kita mau nyusun laporan rekonsiliasi resmi untuk perusahaan. Ini judul laporan saldo kas menurut bank ditambah yang setoran dalam perjalanan, deposit in transit, kemudian pengurangan dari outstanding check, dapat saldo yang sudah disesuaikan atau saldo yang benar. Kemudian ini saldo kas perusahaan ditambah yang ditagih langsung bank. Kemudian ada beberapa pengurang, diantaranya adalah cek kosong, biaya administrasi, dan juga error ya. Ini jumlahnya sama ya, jadi kita buat susunannya seperti ini. Inilah bank rekonsiliasi dari perusahaan Mandala Jaya per 31 Juli 2019. Nah, berikutnya harus dilakukan karena ada perubahan-perubahan jumlah yang ada di perusahaan, maka perusahaan harus membuat ayat jurnal ya untuk mendukung dari laporan rekonsiliasi tersebut. Kita tidak berurusan dengan catatan bank ya, kita berurusannya dengan catatan perusahaan. Jadi apa yang ditambahkan di perusahaan dan apa yang dikurangkan di perusahaan itu yang kemudian dibuat jurnalnya. Nah, yang pertama di sini ada wesel yang ditagih oleh bank ya, sebagai penambah. Ini kebetulan cuma satu ya penambahnya. Ini 408, ada dua komponen ya, pokok weselnya dan juga bunga. Kalau ini adalah menambah, berarti pasti jurnalnya adalah kas itu di debit ya. Kemudian kreditnya adalah pelunasan dari wesel dan utang bunga itu berkurang. Kemudian jurnal yang kedua ini terkait dengan pengurangnya ya, mulai dari cek kosong, biaya administrasi bank, dan kesalahan atau error. Kalau kasnya berkurang pasti kita akan catat di sebelah kredit. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah piutang usaha ya, yang tadinya sudah dilunasi oleh pelanggan Thomas EV. Karena kosong ya berarti dimunculkan lagi piutangnya. Yang kedua, beban administrasi rupa-rupa, ya ini biaya administrasi dari bank. Kemudian utang usaha ya, yang selisih 9 itu belum terkurangkan karena tercatatnya lebih kecil. Kreditnya kas, total 327. Nah, inilah jurnal yang diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penjelasan. Dari saya, Budi Upayarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.